Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala hadzal liqa'i al-qayyim wa fi hadhil munasabah insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Nahwu, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi Al-Misri rahimahullahu taala, kitab yang berjudul At-Tuffahatu fin Nahwi. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga atau maudhu yang ketiga. Baik, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang anwa'u al-kalimah, anwa'ul arabiyah. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang babu al-i'rab. Sekarang kita akan masuk ke masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu babu raf'il itsnaini wal jam'i. Baik. Bab bagaimana merofakkan al-itsnain. Al-itsnain, maksud dari kata al-itsnain oleh penulis di sini adalah al-musanna. Dengar kata al-musanna ya? Itulah al-itsnain di sini. Jadi kalau kita katakan al-itsnain nanti itu maknanya adalah al-musanna. Baik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana merofakkan isim musanna wal jam'i dan isim jama'. Baik, sebelum kita masuk ke situ, kata benda atau isim dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya, jumlah benda maksudnya, dibagi menjadi 3. Ya. Kalau hanya satu benda namanya mufrad. Kalau double ganda 2 namanya musanna. Kalau 3 atau lebih namanya jamak. Gitu ya. Dan masing-masing dari 3 ini punya tanda rafa yang beda-beda. Ya. Jadi pada mufrad rafanya dengan ini, pada musanna rafanya dengan ini, pada jamak rafanya dengan ini. Paham ya? Baik. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bahwasanya tanda i'rab itu ada berapa? Ada 4. Ya. Kalau pada isim ada berapa? Ada 3. Apa saja i'rab isim? Rafa, nasab, dan khafad. Khafad atau jar. Jadi 3 ini kita bahas sekarang karena kita lagi bahas isim. Berarti kita akan membahas rafa, nasab, dan rafa, nasab, dan jar atau khafad. Baik. Nah, maka di judul ini dikatakan bab raf'il isnain. Berarti kita bahas rafa dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas nasab, baru kemudian bahas khafad atau jar. Ya, baik. Jadi bagaimana memarfu'kan isim musanna, itu pertanyaannya. Ya. Kalau isim mufrad, gimana cara memarfu'kannya? Dengan menambahkan dhammah. Jaa Muhammadun, Zaidun, qalamun, baitun. Itu namanya rafa. Ya, rafa. Baik. Jadi perlu antum camkan kaidah juga di sini, bahwasanya kata benda itu hukum asalnya adalah rafa dalam bahasa Arab. Gitu ya. Hukum asalnya adalah rafa. Jadi kalau antum mengatakan dia nasab atau jar, maka harus ada alasannya. Tapi kalau rafa enggak perlu karena dia adalah hukum asalnya. Jadi ketika suatu kata benda tidak ada yang mempengaruhinya, dia berdiri sendiri maksudnya. Misalkan dia berada di awal kata nih, atau di awal ayat. Ya kan tidak ada apapun sebelumnya yang mempengaruhi harokatnya. Maka harokatnya adalah dalam bentuk rafa. Misalkan ayat pertama kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdu bukan alhamda? Kenapa rafa di situ alhamdu? Ya, karena hukum asalnya memang harus rafa. Alhamdu ini ada yang bisa mempengaruhi harokatnya enggak? Ya, enggak ada karena alhamdu ini berada
di awal. Tidak ada kata apapun sebelum alhamdu itu. Karena ayat pertama kan, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Coba kalau alhamdu ini kita masukkan huruf jar di depannya. Jadinya apa? Fi misalkan. Fil ham di, berubah dia sekarang. Nah, berarti hukum asal itu adalah rafa, dan butuh dalil kalau kita ingin merubahnya menjadi nasab atau jar. Butuh dalil itu maksudnya butuh huruf jar, butuh yang lainnya untuk merubah harokat. Ya. Ibaratnya air, ya. Air itu hukum asalnya warnanya apa? Ya, bening, ya kan? Hukum asalnya air itu berwarna bening. Ya. Tapi kalau kita masukkan zat-zat tertentu, ya kita masukkan misalkan lumpur, dia berubah menjadi coklat. Kita masukkan kopi, berubah menjadi hitam. Ya, maka ada nggak orang bertanya, kenapa air itu bening? Nggak ada. Memang air itu hukum asalnya bening, jadi nggak perlu ditanyakan kenapanya. Tapi kalau air itu misalkan temputer keran tiba-tiba warna merah, antum bertanya kan, kenapa airnya warna merah? Kenapa? Karena dia sudah keluar dari hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Bening gitu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, ya, rofa, alhamdu, rofa, ya, antum katakan alhamdu itu rofa. Apa tandanya? Ya, tandanya adalah dhamma. Ya, tandanya adalah dhamma. Baik. Kemudian Anda bertanya lagi, kalau antum katakan tandanya adalah dhamma, penyebabnya apa? Jawabannya apa? Hukum asal, nggak perlu ada penyebab, karena memang dari sananya sudah begitu. Kecuali kalau tiba-tiba ada orang baca surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Nah, di situ dia tanya dia, ya akhi, kenapa antum baca kasroh? Ya, hukum asalnya itu adalah dengan dhamma. Kalau antum tiba-tiba mengkasrohkan, antum harus datangkan dalilnya. Apa dalilnya? Misalkan ada huruf jar di depannya, fil hamdi misalkan. Kalau nggak ada huruf jar, jangan tiba-tiba mengkasrohkan. Wadihna? Mafhum ya? Baik. Nah, jadi bagaimana kita memarfukan isim musanna sekarang? Kalau memarfukan isim mufrad sudah kita tahu, tinggal tambahkan dhamma, selesai. Apa contoh isim mufrad misalkan? Isim tunggal. Kursiyun, apalagi? Kitabun, maktabun, itu semua namanya isim mufrad. Ya. Kemudian kalau isim musanna, bagaimana cara membuat musanna? Ya, ditambahkan alif dan nun. Ya, itu ciri musanna ya. Kalau tadi kita katakan maktabun, musannanya apa? Maktabani. Qalamun, musannanya qalamani. Baitun, baitani, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana memarfukan isim musanna, juga bagaimana memarfukan isim jamak. Jadi kan ada banyak pembahasan sekarang di sini, ya. Nah, Anda minta untuk fokus di sini sekarang, akan ada banyak hal yang harus dihafalkan di sini. Baik. Penulis mengatakan di sini waraful isnaini bil alifi. Tanda musanna, tanda rafa pada isim musanna itu adalah dengan al alif. Ya. Kenapa enggak gunakan domah lagi? Karena musanna nggak ada domahnya. Ya. Nah, tuliskan contoh musanna. Misalkan ada 2 orang santri. Kalau 1 orang santri kita katakan tolibun. Kalau 2 orang santri tinggal tambahkan alif dan nun, jadinya tolibani. Lihat sekarang kata tolibani. Kalau tolibun marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma. Ya. Kalau tolibun marfu'nya dengan dhamma. Nah, tolibani nggak bisa marfu dengan dhamma karena nggak ada dhamma di sini kan? Mana dhamma di sini? Yang ada kasroh akhirnya. Nah, maka pengganti dhamma itu adalah al alif ini. Paham ya? Berarti ini namanya i'rab dengan atau tanda i'rab yang berupa huruf. Alif itu kan huruf ya. Dhamma itu harokat. Tapi itu makna dari perkataan penulis waraful isnaini bil alifi. Kita marfukan isim musanna dengan alif. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi wa nasbuhuma wa khafduhuma bil ya'i. Nasab dan jarnya atau dengan khafadnya adalah dengan huruf ya. Perhatikan, musanna itu ada 2 bentuk dia. Tolibani dan
Libaini. Ya, pernah dengar ini ya? Tolibani sama tolibaini. Ini dua-dua artinya sama ini. Ya, tolibani artinya dua santri, tolibaini juga sama. Bedanya di mana? Bedanya adalah kapan kita pakai. Ya. Kalau antum katakan tolibani, ini berarti dia rofa. Karena penulis tadi mengatakan apa? Waraful isnaini bil alif. Kemudian kapan pakai toliba ini? Ketika nasab dan ketika apa? Khafad. Ketika nasab dan ketika khafad. Kan tanda i'rab ada tiga kan? Rafa, nasab dan khafad. Kalau rafa kita katakan tolibani, kalau nasab sama khafad kita katakan tolibai. Sama ada ya, nasab sama khafad sama-sama pakai iya di sini. Nah, itu makna dari perkataan penulis di sini. Wa nasbuhuma, ini dia nasabnya ya. Kemudian wa khafduhuma, ini dia khafadnya bil ya'i dengan huruf ya. Gitu ya. Baik. Sekarang kita bikin contoh kalimat misalkan. Ja'a kemudian ra'aitu. Kemudian marortu bi. Baik. Ja'a itu artinya apa? Telah datang. Berarti kata setelah ini harus adalah apanya? Pelaku dari kata ja'a kan? Karena ja'a ini kan datang. Siapa yang datang sekarang? Nah, kita tambahkanlah musanna misalkan. Kita ingin mengatakan dua orang santri datang. Berarti yang kita pilih mana? Tolibani atau tolibaini? Kenapa tolibani? Ya? Karena di sini harus pakai rofa. Kenapa di sini harus pakai rofa? Karena fa'il. Ingat fa'il itu rofa dia atau marfu. Jelas? Ya, jadi fa'il itu harus rofa hukum i'rabnya. Ya, fa'il kalau dengar kata fa'il sama dengan marfu gitu ya. Fa'il sama dengan marfu. Baik. Jadi kita pilihnya toliban. Kita katakan ja'a tolibani. Baik, berarti toliban ini sekarang dalam kondisi rofa ya. Rofa karena sebagai fa'il dan tanda rofanya dengan apa? Dengan alif. Baik. Ro'a itu apa arti ro'a itu? Saya melihat. Pelakunya siapa? Saya. Perbuatannya apa? Melihat. Objeknya berarti yang belum ada ini ya. Pelakunya sudah ada, pekerjaannya sudah ada, objeknya belum ada. Ya, objek dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah maf'ul. Dan maf'ul itu dalam bahasa Arab harus mansub. Marfu dari kata rafa, mansub dari kata nasab. Nah, berarti kita pilih tolibani atau tolibaini? Tolibaini. Tolibaini. Jadi ra'aitu tolibaini. Gitu ya. Jadi kalau di kalimat pertama tadi telah datang dua orang santri, kalau di sini artinya saya melihat dua orang santri. Artinya sama kan? Artinya sama, cuman tanda i'rabnya beda. Ini pakai alif, ini pakai ya. Jadi fungsinya adalah untuk membedakan mana yang marfu, mana yang mansub. Ini marfu, ini mansub. Kenapa dia marfu di sini? Karena dia sebagai fa'il. Di sini kenapa dia mansub? Karena dia sebagai maf'ul. Jelas sampai sini? Wadah ya? Kemudian yang ketiga kan tanda i'rab ada tiga, rafa, nasab, sama khafad. Nah, sekarang contoh untuk yang khafad. Marartu bi. Marartu artinya saya melewati. Bi. Bi itu huruf jar. Ya, berarti setelahnya harus majrur. Nah, jadi kita pilih mana, tolibani atau tolibaini? Ya, pilih tolibaini. Kenapa kita pilih tolibaini di sini? Ya, karena tolibaini itu khafad ya. Karena ada huruf jar ini. Huruf jar ini yang menyebabkan dia menjadi majrur. Baik. Jadi kalau fa'il itu pasti marfu, maf'ul bih itu pasti mansub, kalau ada huruf jar pasti majrur. Jelas ya? Baik.
Itu makna dari perkataan wa raf'ul itsnaini bil alifi. Ya, isim musanna itu dimarfukan dengan alif, tanda i'rabnya alif. Wa nasbuhuma wa khafduhuma bil ya. Nasab dan khafadnya dengan huruf ya. Berarti dia nggak pakai dhammah, nggak pakai fathah, nggak pakai kasroh. Dia pakainya alif atau ya. Jelas ini? Kalau Anda katakan misalkan saya melihat dua buah rumah. Ya. Baitani atau baitaini? Hah? Pakai iya atau pakai alif? Pakai iya. Ya. Karena ro'a itu artinya saya melihat. Oh, berarti kata setelahnya sebagai objek. Objek itu bahasa raja maf'ul. Maf'ul itu mansub dan nasab di sini tandanya adalah dengan ya. Berarti nggak boleh ro'a itu baitani, nggak boleh. Ro'a itu baitaini. Baik. Lanjutkan. Taqulu fir raf'i. Maka antum katakan pada kondisi rafa az-zaidani, antum katakan jaa az-zaidani, maksudnya dua orang Zaid ya. Wal amrani, dua orang Amr. Wal bakrani, dua orang Bakar. Ketemu ini? Ketemu di kitabnya? Baik. Jadi kalau antum mengatakan zaidani, ya, baitani, kolamani, masjidani, rojulani, talibani, madrasatani dan seterusnya yang berakhir alif dan nun, itu semua berarti dalam kondisi rafa. Jelas ini? Baik. Wa alamatur raf'i fihima al alifu allati qablan nun. Dan tanda rafa'nya adalah alif yang datang sebelum nun itu. Ini maksudnya ya. Alif yang ini udah si tanda ini. Ini tanda i'rabnya. Jadi nun ini tanda musanna namanya. Nunul musanna namanya. Tapi alif ini namanya alif i'rab. Ya, itu tanda i'rabnya. Baik. Wa taqulu fin nasbi wal khafdi az-zaidaini wal amraini wal bakraini. Ya, ketemu? Wa taqulu fin nasbi wal khafdi. Kalau nasab sama khafad itu baru kita pakai iya. Tadi az-zaidani berubah menjadi az-zaidaini, ya. Al-amrani jadinya al-amraini. Al-bakrani jadinya al-bakraini, ya. Masjidani jadinya masjidaini. Wa alamatun nasbi wal khafdi fihima al-ya allati qabla nun, ya. Dan tanda nasab serta tanda khafadnya adalah ya yang datang sebelum huruf nun itu. Ya. Jadi antum katakan az-zaidaini, ada ya di situ kan? Ya itulah tanda rafa'nya, tanda nasab dan khafadnya. Jadi ketika kita mengi'rab kemudian ditanya sama orang, apa tanda i'rabnya? Ya, tidak selamanya tanda i'rab itu berada di huruf terakhir. Ya, contohnya di sini kan, dia huruf sebelum terakhir kan, di alif ini. Jadi nggak selamanya kita perhatikan huruf terakhirnya. Gitu. Jadi nanti jangan nanti bilang tolibani kasroh nih, oh berarti ada huruf jar di sini. Enggak. Ini kasrohnya mau dari sananya, dia bukan tanda i'rab. Dimanapun kondisinya tetap dibaca ni dia itu, walaupun ada huruf jar atau tidak. Nanti ya. Jadi kasroh ini memang dari sananya begitu. Yang berubah-ubah itu adalah alif ini berubah menjadi ya. Ya, tapi kasroh itu enggak ada tolibanu atau tolibana, enggak ada. Yang ada tolibani. Baik. Wa raf'ul jam'i alladhi ala hija'ain. Baik. Ya. Sebelum kita lanjut, ya, di paragraf pertama ini adalah i'rab musanna. Sudah selesai kita dari i'rab musanna sekarang. Ada pertanyaan i'rab musanna? Enggak ada ya. Jadi kesimpulan dari i'rab musanna adalah musanna itu marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan apa? Dengan ya. Berarti musanna itu cuma punya dua tanda, alif atau ya. Nah, kalau mufrad berapa tandanya? 3, dhammah, fathah, kasrah. Dhammah kalau marfu, fathah kalau mansub, ya, kasrah kalau majrur. Ya, tapi musanna cuma punya 2, alif sama ya doang. Jadi kalau nanti ada orang mengi'rab musanna wa alamatu raf'ihi, pasti setelah ini dia akan menyebutkan alif atau ya. Gitu ya.
Kalau ada orang mengatakan ini musanna, tanda i'rabnya dhammah, pasti salah. Ya, karena dia menyebutkan selain dua tanda tadi, alif atau ya. Baik. Sekarang kita akan melihat ke bagaimana mengi'rab isim jamak. Wa raf'ul jam'il ladzi ala hija'aini bil wawi nahwu qaulika az-zaiduna wal amruna wal bakruna wa nasbuhum wa khafduhum bil ya'i nahwu qaulika az-zaidina wal amrina wal bakrina. Baik. Wa raf'ul jama' sekarang kita akan merofakkan isim jamak sekarang. Mufrad sudah, musanna sudah, jamak sekarang. Ya. Alladzi ala hija'ain. Kita akan merofakkan suatu jamak yang berada di atas dua bentuk. Ya. Karena jamak itu nanti kita akan ambil dua macam, mudzakkar salim dan muannas salim. Ya. Ya, jamak taksir itu kita masuk ke i'rabnya sama dengan isim mufrad nanti. Baik. Jadi jamak yang sedang kita bahas ini dia tanda i'rabnya juga dengan dua huruf, yaitu dengan wawu dan dengan ya. Kalau musanna tadi dengan alif dan ya. Ya, kalau ini dia sama, dua huruf juga. Baik. Inilah yang kita kenal dengan nama jamak mudzakkar salim. Ya, pernah dengar istilah jamak mudzakkar salim kan? Nah, jamak mudzakkar salim itu jamak yang berakhiran wawu dan nun atau ya dan nun. Muslimuna atau muslimina. Gitu ya. Dan dia hanya berlaku pada manusia atau berakal. Gitu ya. Jadi kalau kitabun nggak bisa dijamak jadi kitabuna. Oke? Ya, kursiyun nggak bisa kursiyuna. Karena yang dijamak menjadi jamak mudzakkar salim itu adalah yang akil, yang berakal. Muslimun jamaknya muslimuna, mukminun mukminuna, kafirun kafiruna, itu namanya jamak mudzakkar salim. Baik. Ketika antum mengatakan muslimuna ada wawu di situ, itulah tanda rafa'nya. Makanya penulis mengatakan di sini wa raf'ul jam'il ladzi ala hija'aini bil wawi, rafa'nya dengan huruf waw. Nahwu qaulika az-zaiduna wal amruna wal bakruna. Contohnya zaidun. Ya, di situ ada waw sukun ya. Waw sukun itulah tanda tanda rafa'nya. Ya, zaidun, muslimun itu. Wa nasbuhum wa khafduhum bil ya. Nasab dan khafatnya dengan huruf ya. Contohnya antum katakan az-zaidina wal amrina wal bakrina. Kalau musanna tadi khafatnya dengan apa? Nasab sama khafatnya dengan apa? Dengan ya. Di sini juga sama, nasab dan khafatnya dengan ya. Bedanya di mana? Sama-sama pakai ya nih. Nah, bedanya di harokatnya. Kita lihat coba sekarang. Ini jamak mudzakkar salim ya. Mufradnya kita katakan muslimun. Kemudian musannanya muslimani atau muslimaini. Nah, kalau jamak mudzakkar salimnya muslimuna atau muslimina. Bedanya di situ. Di harokatnya coba lihat. Ya. Ini kan sama-sama kondisi khafat dan nasab dan khafat ya. Yang sama keduanya. Nah, bedanya adalah musanna dengan yang mudzakkar salim itu pada harokatnya. Huruf sebelum ya itu kasroh. Setelahnya fathah. Kalau di sini fathah dulu baru kasroh. Kebalikan. Paham ya? Bertolak belakang. Jadi kalau fathah dulu baru kasroh itu musanna namanya. Tapi kalau kasroh dulu baru fathah itu jamak mudzakkar salim. Muslimaini, muslimina. Sekarang kalau kita hapus harokatnya, gimana bedakannya? Tulisannya sama persis kan? Nah, persis sama persis. Kalau
apa namanya, kalau nggak pakai harokat itu yang sulit nanti kalau baca kitab Bundul, ya. Kitab Bundul kan nggak ada harokatnya tuh. Gimana cara menentukannya? Nanti Anda bisa lihat dari konteks kalimat. Oh, ini lagi bahas dua orang nih, berarti bacanya muslimah ini. Oh, ini lagi bahas banyak orang, oh berarti muslimina. Paham ya? Baik. Makanya kita katakan kaum muslimin atau kaum muslimun. Ya. Kita katakan muslimun atau muslimin. Muslimin. Ya, nanti kita bahas itu di mutuk-mutuk penilaian. Nah, atau al muslimun boleh kalau antum katakan al qaumu al muslimun. Baik. Berarti kesimpulannya jam mudzakkar salim itu marfu'nya dengan huruf apa? Hah? Jam mudzakkar salim marfu'nya dengan huruf apa? Waw. Mansub dan majrurnya dengan huruf ya. Kalau anak katakan telah datang banyak kaum muslimin. Nah, kita katakan di situ muslimuna atau muslimina? Muslimuna. Ya, karena telah datang ya, berarti dia sebagai fa'il dan fa'il itu marfu. Saya melihat kaum muslimin. Nah, di situ muslimuna atau muslimina? Muslimina, karena dia sebagai objek. Objek itu mansub. Mansub dalam bahasa Arabnya harus maf'ulun bih itu harus mansub. Baik. Fadhilahuna. Nah, jadi sudah selesai kita dari musanna dan dari jamak mudzakkar salim. Ya, sekarang kita akan sebelum masuk ke apa namanya jamak muannas salim, kita akan ambil dulu di sini kaidah yang berkaitan dengan musanna ini. Penulis mengatakan di sini wa nunul itsnaini maksuratun abadan. Ini kita bilang tadi. Nun pada musanna itu maksurah. Apa itu maksurah? Dari kata kasroh. Maksurah artinya kasroh. Berharokat kasroh maksudnya. Jadi nunul musanna itu selalu kasroh. Kalau antum lihat di situ di contohnya tadi, ya muslimaini, ya. Ya, untuk lihat muslimaini, ini di situ kasroh. Itu maksud dari penulis di sini. Nun musanna itu kasroh abadan. Apa arti abadan? Selama-lamanya. Ya. Jadi nun musanna itu selalu kasroh. Gak mungkin nun musanna itu tidak kasroh, gak mungkin. Pasti kasroh. Wa nunul jam'i maftuhatun abadan. Ya. Dan nun pada jamak, ya, jamak apa maksudnya di sini? Jamak mudzakkar salim. Nun pada jamak mudzakkar salim itu maftuhatun abadan, selalu fathah. Coba antum lihat contohnya di sini. Muslimi, nah, ya, muslimi, nah, nanya fathah itu maksudnya di situ. Baik, paham sampai sini ya? Baik. Watas utani bil idofah, dan dua nun tadi gugur. Tasqutani artinya gugur. Keduanya gugur bil idofah kalau diidofahkan. Apa arti diidofahkan? Disandarkan. Baik. Contohnya begini. Kalau antum mengatakan tolibun ini kan satu orang santri ya. Ya, satu orang santri. Sekarang kalau kita ingin mengatakan penuntut ilmu, berarti tolibun ditambah kata al-ilm. Ya, jadinya tolibun ditambah al-ilm jadinya apa? Tolibul ilmi. Ya, kita punya dua kata nih, tolibun sama kata ilmun. Tolibun ilmun. Apa tolibun? Penuntut, ya. Ilmun ilmu, penuntut ilmu. Nah sekarang kalau kita mau bilang penuntut ilmu, berarti digabung dua katanya. Nggak boleh kita mengatakan tolibun ilmun. Yang terjadi adalah tolibun ini turun ke sini menjadi tolibu, jelas. Kemudian ilmun ini turun ke bawah, tapi tambahkan alif lam dulu. Ya.
Kemudian harokat dhammah tadi menjadi kasroh. Jadinya talibul ilmi. Jelas ini? Nah, kalau kita mengatakan baitun sama Allahu, baitun Allahu, berarti di sini baitullahi. Paham? Babun masjidun, berarti di sini babul masjidi. Nanti ya. Baik. Ini namanya idhofah. Ya. Inilah yang disebut dengan idhofah. Proses menggabungkan dua kata ini menjadi satu kata, ini namanya al-idhofah. Idhofahnya penyandaran. Penyandaran itu artinya kita menggabungkan dua kata sehingga dia menjadi satu kata. Penuntut ilmu berapa kata itu? Dua kata kan? Tapi satu orang maksudnya. Ini penuntut ilmu, ini penuntut ilmu. Satu-satu kan gitu. Ya. Nah, misalkan kita mengatakan ya, pulpen ya, milik Ahmad. Berarti kita sandarkan pulpen ini kepada Ahmad. Nah, sekarang kita katakan pulpennya Ahmad. Berapa benda di situ? Satu benda, satu pulpen kan? Tapi kalau untuk mengatakan pulpen kemudian Ahmad, ini dua benda, ada pulpen, ada Ahmad. Tapi kalau untuk mengatakan pulpennya Ahmad, ada satu benda. Nah, ini namanya idhofah, penyandaran. Pintu masjid kan berasal dari dua kata ya, pintu dan masjid. Tapi ketika digabung, pintu masjid satu benda. Baik, jelas idhofah? Nah, maka kaidahnya tadi kita baca lagi, watas utoni bil idhofah. Dan dua nun itu gugur kalau dalam kondisi idhofah. Baik, sekarang pertanyaannya Pak, perhatikan di sini. Kalau thalibul ilmi itu artinya satu orang penuntut ilmu. Nah, kalau dua orang penuntut ilmu gimana? Ya, berarti kan harus kita rubah menjadi musanna. Gimana cara berubah menjadi musanna? Tambahkan alif dan nah, yang mana yang kita tambahkan alif nun? Thalibun atau al-ilmi? Thalibunnya. Ingat, ini selalu yang kita tambahkan. Ini sekadar tambahan. Jadi yang dua itu santrinya atau ilmunya? Santrinya kan, bukan ilmunya dua. Berarti thalibun kita rubah menjadi musanna, jadinya thalibani. Kemudian al-ilmi tetap al-ilmi. Nah, masuklah ke kaidah ini sekarang. Watas utoni bil idhofah, dan dua nun itu akan gugur pada idhofah. Nun ini maksudnya nun pada musanna sama nun pada jamak mudzakkar salim. Nun yang berharokat kasroh sama nun yang berharokat fathah. Dua-duanya itu jatuh, gugur, hilang, dihapus pada idhofah. Berarti nun di sini harus dihapus. Jadinya apa? Liba al-ilm. Jelas ini? Ini hasilnya. Jadi liba al-ilmi artinya dua orang penuntut ilmu. Baik. Kemudian kata talibun ini bisa dijamak mudzakkar salim. Jadi kalau kita ingin mengatakan sekarang banyak penuntut ilmu, gimana kita katakan? Nah, berarti talibun kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, talibun sebenarnya bisa dijamak taksir jadi tulabun ya, tapi kita biar masuk ke kaidah jamak mudzakkar salim kita pakai jamak mudzakkar salim dulu. Berarti talibun ya dijamak mudzakkar salim menjadi talibuna. Al-ilmi tetap. Nah, kemudian tadi kaidahnya apa? Nun itu harus dibuang. Jadinya apa? Talibu al-ilmi. Jelas sampai sini? Mahfum? Baik. Itulah makna dari kaidah wa tasqutani bil idhofah. Dua nun itu gugur pada kondisi al-idhofah. Baik. Contohnya ada contoh yang dibawa sama penulis di sini. Antum bisa lihat contoh di papan juga. Ya, tapi buat antum yang menyimak, ya ini juga ya, bisa antum lihat contohnya yang di kitab. Nahwu qaulika hadzani ibna Zaidin. Ibna mufradnya apa? Ibnun. Ya, ibnun artinya ya, satu orang anak laki-laki. Ya, satu orang anak laki-laki. Kalau dua orang anak laki kita katakan ibnani, ya kan?
Tapi karena dia idhofah di sini, nunnya dihapus. Jadilah ibna. Asal katanya berarti ibna ni, gitu ya. Ibna ni. Tapi nun yang dihapus jadinya ibna saja. Zaidin. Baik. Wa haula'i banu Zaidin. Ya. Banu ini jamak mudzakkar salim atau mulhaq istilahnya, ya. Mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Asal katanya banuna, ya. Asal katanya adalah banuna. Ya, nunnya dihapus jadinya banu. Jelas ini? Baik. Jadi dikatakan di situ asluhu ibnani wa banuna fahuzifatin nunu lil idhofati, maka dihapus nunnya dalam kondisi idhofah. Alasan dihapusnya nun di situ adalah karena dia idhofah. Baik. Maka i'rabnya berarti sama nanti. Ya, perhatikan contoh yang barusan lihat di situ. Hadzani ibna Zaidin. Ya, berarti ibna di situ marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan alif. Kemudian nunnya kenapa dihapus? Karena idhofah. Wa haula'i banu Zaidin. Banu Zaidin ini marfu. Ya, tanda marfu'nya apa? Waw. Kemudian kemana nunnya? Dihapus. Kenapa dihapus? Karena al-idhofah. Baik. Wadah sampai sini? Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, agar tidak terlalu banyak yang harus dimurojaah. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang bagaimana memarfukan isim musanna dan jamak ini. Ya, jadi ya, silakan dimurojaah kembali sebelum kita masuk ke pertemuan besok. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa naftatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.